Oke, anak-anak kelas 5B, nah kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu mengenai pengurangan dalam bentuk persen. Jikalau kemarin kita telah mempelajari mengenai penjumlahannya, sekarang kita mencari untuk pengurangannya. Pertama, pengurangan persen dengan persen. Contohnya 50% dikurang 15%. Nah, sebenarnya konsepnya itu sama seperti penjumlahan ya, Nak. Jadi ketika kita mengurangkan persen dengan persen, cukup kita kurangkan bilangan pokoknya aja atau bilangan bulatnya. Berarti 50% dikurang 15%. Maka kita kurangkan dulu. 50 dikurang 15. Kita kurang. 0 kurang 5 tidak bisa, kita pinjam 1 dari 50. Maka di sini menjadi 10 dikurang 5 yaitu 5. 4 dikurang 1 yaitu 3. Berarti 50% dikurang 15% adalah 35%. Ya, langsung saja kita kurangkan. Nah, sebagai contoh yang lain, 76% dikurang 38%. Nah, langsung kita kurangkan. 76 dikurang 38. Nah, di sini menjadi 6, di sini menjadi 38%. Jadi ketika kita mengurangkan yang sejenis, langsung saja kita kurangkan bilangan bulatnya. Nah, bagaimana jikalau tidak sejenis? Contohnya, pecahan biasa dengan persen. Nah, contohnya seperti ini ya. 13/25 dikurang 21%. Maka langkah pertama, kita mengubah pecahan biasa ini menjadi persen. Nah, 13/25 kita ubah menjadi persen. Nah, persen itu kan per 100, karena supaya penyebutnya itu menjadi per 100, maka kita kali 4. Berarti ketika penyebutnya kita kali 4, maka jangan lupa pembilangnya kita kali 4 juga kan. Ayo, 13 dikali 4 itu adalah 52 per 25 dikali 4 adalah 100. Berarti 13/25 kita ubah ke persen menjadi 52%. Nah, maka soal ini bisa kita ubah menjadi 52% dikurang 21%. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita langsung mengurangkan bilangan bulatnya. Berarti 52 dikurang 21, karena yaitu adalah 31%. Nah, coba kita contoh soal yang lain, yaitu 1/5 dikurang 6%. Nah, berarti 1/5 ini kita ubah ke persen. Persen adalah pecahan penyebut 100. Nah, 5 ini kan penyebutnya kan 5, karena supaya menjadi 100 berarti kita kali berapa? Iya, benar, kita kali 20. Nah, penyebutnya kita kali 20, pembilangnya pun kita kali 20. Sama-sama kita kerjakan ya. 1 dikali 20 adalah 20 per 5 dikali 20 adalah 100. Maka 1/5 ini bisa kita ubah menjadi persen, yaitu 20%. Berarti soal ini menjadi 20% dikurang 6%. Ayo, 20 dikurang 6 adalah 14%. Langsung saja dia ya. Nah, lalu bagaimana jikalau desimal dengan persen? Sama. Kita di sini pecahan desimalnya adalah 0,25. Kita ubah dulu menjadi persen. 0,25 kita ubah menjadi persen. Ayo, ini berapa angka di belakang koma, Nak? Adalah 2 angka di belakang koma. Ketika 2 angka di belakang koma, ini menjadi per 100. 1 angka per 10 kan? Nah, lalu di sini pembilangnya tinggal kita tuliskan bilangan bulatnya saja, yaitu 25. Maka 0,25 kita ubah ke persen menjadi 25%. Lalu 0,25 adalah 25%, karena dikurang dengan 13% sesuai dengan soal. Maka 25% dikurang 13% itu adalah 12%. Begini dia. Nah, contoh yang lain, 0,7 dikurang 15%. Berarti pertama pecahan desimalnya ini kita ubah menjadi persen. Ayo, 0,7. 0,7 itu adalah 7 per 10. Mengapa per 10? Karena dia itu ada 1 angka di belakang koma.
berarti menjadi per 10 kan. Nah, kita ingin mengubah ke persen. Kita tahu persen itu adalah per 100 atau penyebutnya 100. Di sini penyebutnya 10, supaya 100 berarti kita kali 10, ya kan? Nah, penyebut kali 10, pembilang pun kita kali 10. Berarti menjadi 70 per 100. 70 per 100 itu adalah 70%, ya kan? Maka soal ini bisa kita ubah menjadi 70% dikurang 15%. Nah, maka di sini kita langsung mengurangkan bilangan bulatnya, yaitu 70 dikurang 15. Nah, ini menjadi adalah 55%. Begini dia. Sekian penjelasan Miss. Jikalau ada yang ingin kamu tanyakan, silakan tanyakan ya, Nak.